Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ya, ini ada HP Asus, tapi bukan Max Pro M1. Ini adalah Asus Zenfone 3 Max ya. Ini tahun lama, udah waktunya Asus itu masih punya reputasi HP-nya serba panas gitu ya. Dan ini ada permasalahan, layarnya pecah, tapi masih bisa dipakai touchscreen-nya. Dan ini udah saya bongkar. Untuk tutorial bongkarnya ini cukup gampang ya, karena nggak ada di lem, jadi kalian bisa langsung congkel aja di pojok bawah ini. Tapi hati-hati ketika bongkar karena ada fingerprint, ini konektornya masih nempel, nanti bisa dilepas, dia langsung konek ke sini di samping kamera ini ya, jadi bisa dilepas dari situ. Nah, ini rencana saya mau ganti layarnya. Alat yang saya pakai ini ada, ini cuma toolkit obeng kayak gini ya. Jadi ini saya beli murah sih harganya, nggak nyampe 50.000 sih. Ini udah satu paket nih, satu set, ada pencongkelnya juga. Terus ini ada kayak pick gitar ya, dan ini bisa buat nahan ketika nyongkel beberapa bagian ya. Pokoknya semua yang ada di sini berfungsi. Ada pinsetnya juga, kalian bisa cari di toko online, ini banyak banget. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan, karena saya kurang tahu sih ya, untuk Android sama iPhone itu beda atau enggak ininya, bintangnya ya, bintang di ujung sininya gitu loh, apakah sama atau enggak di bautnya. Tapi ini saya beli yang universal atau Android ya, dapatnya ini lumayan kepake, jadi bisa bongkar-bongkar HP. Dan berikutnya layarnya yang akan saya ganti, saya beli ini aftermarket ya, jadi bukan ori, karena mungkin udah nggak ada orinya juga. Dan pun kalau kita beli yang di toko klaim ori itu kayaknya saya nggak bakal percaya gitu, kecuali memang dari Asus Service Centernya. Ini harganya cukup murah, 185 ribuan ya, untuk sebatas hanya pengen ganti aja layarnya biar nggak seperti ini, supaya masih bisa fungsional terpakai. Ini sebenarnya masih bisa dipakai, tapi kalau teman-teman bisa lihat ini udah agak bengkok ya sebenarnya. Ini saya kurang tahu bengkok langsung ke bodinya atau udah langsung ke layar, cuma layarnya aja. Jadi nanti kita bongkar ini agak susah ya bongkar layar yang udah kayak gini. Ini biasanya langsung ambrol semua nih, langsung piar gitu ketika dibuka. Tapi sih kayaknya cukup aman ya. Ya, saya sebenarnya butuh blower juga, tapi saya coba dulu bongkar tanpa blower, apakah masih bisa atau enggak. Oke, setelah dibongkar yang harus dilepas adalah ini bagian hitam-hitam ini, karena ini menahan baterai, jadi memang baterainya harus kita lepas terlebih dahulu. Ini cuma kayak lem, jadi dia fungsinya sepertinya untuk pendingin, atau bisa juga untuk memperkuat baterai supaya tidak oblak ya, dia nempel banget di bodi sini. Tapi biasanya sih kalau baterai tanam kayak gini, di bawahnya udah ada semacam perekatnya lagi ya. Kalau kalian pernah buka iPhone, itu di bawah baterai sudah ada perekatnya, dan itu cukup tricky ya untuk membukanya. Jadi sekarang kita akan buka ini dulu. Nah, ini kalau udah dibuka kayak gini ya. Jadi cukup segini aja sih bukanya, nggak usah sampai penuh ke atas nih, nggak usah sampai sini. Yang penting ruang antara baterai dan hitam-hitamnya ini bisa kebuka aja, baterainya bisa naik gitu ya. Maaf, saya nggak bisa menyuting proses saat eksekusinya karena ini susah ya, kameranya nggak ada tripod dan juga cuma sendiri, jadi nggak ada yang megangin kamera ya. Setelah ini berikutnya kita lepaskan nih baut-bautnya, ini sama yang ini nih. Jadi ini harus dilepas karena kita akan membuka ini nih, tutup penutupnya. Jadi ya saya buka dulu ya. Nah, kalau bautnya udah dilepas, ini tinggal diangkat aja sih, gampang. Jadi agak susah ya, karena saya tangan satu nih ya. Oke, ini udah kita amankan dulu. Tadi ada yang lepas nih kayaknya, kita taruh sini ya. Nah, ini bentuknya udah kayak gini ya. Ini bagian baterai kita lepas juga ya. Ternyata memang benar di dalam ada kayak perekatnya,
Jadi sama seperti di iPhone juga, ini buat ngencengin baterai sih sama body biar nggak oblak gitu ya. Nah, ini bisa kita lepas, tapi hati-hati ya kalau mau ngambil ini pelan-pelan karena di belakang ini banyak konektor buat charging, buzzer, dan lain-lain. Jadi harus benar-benar hati-hati banget. Oke teman-teman, jadi setelah semuanya terbongkar kayak gini, saya mau nyongkel layarnya bagian manapun ini agak susah ya. Jadi masih tebel banget. Ini kan kalau nggak salah nih ya, ini ada lapisan Corning Gorilla Glass 3 nya. Jadi memang butuh ini, saya pakai blower pinjam punya teman saya buat manasin lemnya dulu, siapa tahu jadi lebih mudah keangkat. Kalau di beberapa tutorial itu yang saya tonton ada juga pakai cairan ya, apa namanya, saya pakainya thinner, jadi tinggal dioles terus dia meresap dan dia bisa dicongkel. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk manasin bagian layarnya. Kalau buka layar HP yang memang udah pecah kayak gini, emang kasusnya seperti ini ya. Jadi pasti akan ada bagian yang congkelannya tuh bakal pecah-pecah kayak gini nih. Nah ini contohnya nih. Ini cuma lapisan luarnya aja ya, jadi LCD-nya tuh nggak keangkat. Ya kayak gini susahnya, kadang malah hancur banget gitu. Nah kalau kayak gitu emang harus hati-hati banget. Ini kan semuanya kaca nih. Jangan sampai ntar pada jatuh kemana-mana terus keinjek atau kena tangan, bisa melukai itu. Ya ini udah saya blower dan ya sih, udah bisa keangkat sih, dikit-dikit lah, pelan-pelan aja. Nah ini dia udah keangkat, jadi bentuknya kayak gini ya. Ternyata emang susah dan ini nggak bisa kelepas semua karena masih ada bagian ini di ujung-ujung yang nempel. Lemnya kuat banget, ini harus di blower lagi biar bisa bersih. Soalnya kalau kalian atau siapapun yang bongkar-bongkar LCD kayak gini memang harus bersih banget supaya nanti LCD yang pasangannya atau yang baru itu bisa nempel dengan rapi. Soalnya ada sedikit lem aja yang ketinggalan itu nggak bakalan bisa press gitu ya. Jadi dia bakal mengganggu banget lah tampilannya. Jadi benar-benar harus bersih. Ini kan masih ada sisa-sisa kaca ya, banyak banget. Nah jadi bentuknya kayak gini, semoga aja cocok lah ya. Oh ya, kalau mau pasang LCD baru itu harus dites dulu, apalagi yang garansi ya. Jadi supaya bisa klaim garansi kalau memang LCD-nya itu nggak bisa nyala. Tapi kalau udah dibongkar bungkusnya kan nggak bisa dipakai lagi, nanti nggak bisa klaim garansi. Oke ya, saya lanjut untuk blower bagian-bagian sisi-sisinya seperti ini. Ini udah saya pasang, emang ribet banget ya tadi, terutama bagian mana ya, ini bagian ini nih. Ini jadi kita harus ngangkat bagian papan yang biru ini, papan port yang biru, terus kita baru ngakal ini. Nanti saya kasih link video referensi saya yang bongkar ini, disitu lengkap, jadi cukup mudah sih kalau teman-teman ngikutin. Misalnya nih mau bongkar Max Pro Asus Zenfone 3 Max ya. Ini saya sedang tes apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Sejauh ini sih udah nyala. Jadi konektornya tuh yang butuh itu cuma 3 ya. Ini yang bagian kecil ini, terus di bawah baterai ini ada koneksi untuk layarnya, dan ini sebelah ada koneksi untuk baterai yang kecil ya. Nah jadi kita coba nyalain. Ini udah masuk home screen, saya tes dulu ya. Ini dites ya, sejauh ini sih aman karena memang ini, tapi warnanya beda ya, jadi ini agak kebiruan ya, ciri khas dari LCD KW-KW kayak gitu ya. It's okay. Ini mau saya pasang, sebenarnya ini ada masalah, jadi ini agak bengkok ya untuk mainboardnya. Jadi nanti mungkin kemungkinan besar ini layarnya nggak bakal bisa ngetrep banget nih, teman-teman bisa lihat
Yang bagian sini ini udah rongganya segini gedenya. Ini kalau saya paksa ini bisa patah nih bagian atasnya. Ya nggak tahu lah nanti ya, yang penting ini udah jadi dulu. Ini sih HP nggak bakal dipakai untuk harian ya, untuk daily use gitu ya. Jadi memang ini HP nganggur, dan juga itu penasaran aja gitu kan, teman saya itu pengen coba diperbaiki, siapa tahu bisa gitu kan ya, buat iseng-iseng, buat teleponan lah dan lain-lain. Oke, ini saya pasang dulu semuanya supaya bisa dipakai atau dicoba lagi dengan lebih baik. Nah, ini teman-teman sudah selesai. Maaf karena tadi nggak saya dokumentasikan untuk pemasangan sampai akhir ya, karena ribet banget, bener-bener ribet banget, dan saya harus konsentrasi. Tapi nanti saya kasih link video yang saya ikuti, jadi aman-aman aja ya. Ada di channelnya siapa nih, pokoknya judulnya cara ganti LCD atau replace Asus Zenfone 3 Max tanpa blower. Tapi saya pakai blower ya, karena memang susah kalau yang seperti tadi kasusnya udah pecah banget, jadi emang susah. Dan ini udah ganti, tapi kendalanya karena ini bengkok ya, ini kayak gini jadinya ya, mau nggak mau nih kayak gini, kepake nggak kepake. Paling ngaklenya pakai softcase nih. Ini kalau saya tekan takutnya malah pecah ya layarnya, karena emang motherboardnya udah bengkok. Jadi ceritanya ini HP-nya sama temen saya itu, anaknya nggak sengaja jatuhin ini dan ketekan gitu loh. Memang sih waktu itu LCD bawaannya itu touchscreen-nya masih aman, cuman ya bentuknya udah kayak gitu ya, nggak mungkin dipisahin dari antara LCD dengan apa, dengan touchscreen-nya gitu, nggak mungkin. Jadi ya harus beli gelondongan kayak gini ya. Ya beginilah performanya. Jadi beda banget ya feel-nya itu kalau LCD bawaan sama gantian. Ini kan nggak tahu proteksinya apa, kalau bawaan itu halus aja gitu, ini agak keset gimana gitu ya. Nah tapi ya udahlah ya, yang penting bisa dipakai. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup itu aja. Jadi saya coba iseng-iseng lah ya, udah 3 kali sih saya ganti LCD sendiri kayak gini. Coba iseng-iseng, pertama itu Xperia XA1, terus kemarin Samsung A8 Plus, itu nggak saya dokumentasikan karena itu juga waktu kondisinya capek ya badannya. Jadi habis pulang kerja itu saya ngerjainnya malam ya, tengah malam kayak gini saya kerjain tadi dari jam berapa, jam 10. Sekarang udah, ini jamnya salah, ini tanggalnya 1 Januari, sekarang udah jam 12 lebih ya, tengah malam lah, dini hari ya. Begitulah, semoga video ini menginspirasi teman-teman belajar. Jadi intinya kalau mau bongkar-bongkar ini sendiri, sebenarnya kalau sekarang tuh jauh lebih mudah ya, karena ada YouTube, ada Google, kalian bisa searching tutorialnya, dan hampir semua HP itu ada. Jadi nggak perlu bingung kalau HP kalian benar-benar langka, tetap ada aja yang orang yang bikin tutorial. Dan peralatannya yang sederhana harus dimiliki itu obeng ya, multi tools gitu. Obeng di marketplace online tuh udah banyak banget. Oh ya, yang terakhir itu lem kayak gini, harusnya teman-teman udah pada tahu sih kalau lem model ini. Saya pakainya teh 8.000 ini, jadi udah ada enaknya ini tuh. Bentar ya, saya buka. Enaknya lem ini adalah sudah ada kayak jarumnya gitu ya, jadi presisi gitu loh. Kalau mau naruh di bagian sempit tuh jadi enak, nggak melebar kemana-mana. Nah ini harganya cukup murah ya, kalau mungkin di toko offline 7 ribuan lah, 10 ribu, ini saya beli harga 5 ribu ya. Beginilah, ini kecil banget loh ujungnya, jadi sangat-sangat cocok ketika digunakan untuk sudut-sudut yang tidak terjangkau kalau kita menggunakan manual ya. Ya itulah, terima kasih teman-teman sudah menonton, walaupun mungkin nggak sampai akhir. Ya itu aja ya video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.